Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kita kembali lagi di channel Paham Properti. Alhamdulillah, hari ini ada pertanyaan yang masuk. Pertanyaannya adalah, Kang, gimana sih yang dimaksud dengan properti syariah terintegrasi? Oke, saya akan jelaskan pertanyaan tersebut. Mari kita simak. Baik rekan-rekan, apa yang dimaksud dengan perumahan Islami terintegrasi yang selalu menjadi tagline kita? Rekan-rekan sekalian, dalam pemahaman kami, adapun bisnis yang kami kelola ini bukan sekedar semata-mata mendapatkan keuntungan, tetapi kami ingin berkontribusi membentuk masyarakat yang Islami. Ibu-ibu, bapak-bapak paham betul kegelisahan daripada orang tua bagaimana mendapatkan perumahan atau lingkungan yang sesuai dengan harapan mereka. Ya. Kalau saya kaji dari guru-guru saya, karakter anak, ya. Karena biasanya orang tua itu investasinya adalah investasi ingin memiliki anak yang soleh dan soleha. Supaya kita bisa mendapatkan output dari anak yang soleh dan solehah, atau karakter anak itu terbentuk dari 3 hal. Yang pertama, karakter anak terbentuk dari lingkungan keluarga. Yang kedua, karakter anak terbentuk dari lingkungan rumah sekitar kita. Dan yang ketiga, anak akan terbentuk karakternya di lingkungan sekolah. Nah, maka itu faktor-faktor ini kita pastikan betul ada di dalam perumahan kita. Ya, kembali lagi 3 faktor. Yang pertama, komponen yang membentuk karakter anak itu adalah keluarga, lingkungan, dan sekolah. Oke, keluarga. Maka kita membatasi atau market kita adalah khusus perumahan Islami. Ya, perumahan-perumahan kita, mohon maaf, ini khusus untuk kalangan kaum muslimin. Kenapa? Karena ada syarat-syarat, yaitu misalnya tidak boleh memiliki hewan piaraan, ya, gogok seperti itu. Maka kita tetapkan perumahan kita ini khusus perumahan muslim. Nah, sehingga ketika konsumen mau beli perumahan di kita, betul-betul kita samakan persepsinya. Di samping dalam pembahasan saya sebelumnya ada analisis kredit, 5C, karakter, dan lain sebagainya. Kita pastikan bahwa market yang beli ke kita sepakat dengan konsep lingkungan Islami. Nah, supaya apa? Men-screening karakter yang pertama, yaitu keluarga. Karena yang kita harapkan keluarga-keluarga yang menghuni di lingkungan kita adalah keluarga-keluarga yang menjadikan Islam itu sebagai mikyas, sebagai standar. Maka itu harapan kita adalah konsumen-konsumen kita ini adalah konsumen-konsumen yang taat akan perintah dan larangan Allah. Karena ini yang akan membentuk karakter anak. Oke, itu yang pertama, keluarga. Yang kedua, karakter anak terbentuk dari apa? Lingkungan. Maka itu kita pastikan, kita samakan persepsi, kita tagline perumahan kita bahwa ini adalah perumahan Islami. Ya, perumahan Islami. Jadi interaksinya diharapkan adalah interaksi yang syar'i. Interaksi dengan lawan jenis, interaksi anak-anak, cara berpakaian, penghuni, dan lain sebagainya. Alhamdulillah, di salah satu perumahan kita yang sudah dihuni oleh hampir 300-an kakak, itu orang tua semuanya menutup aurat. Adapun misalnya yang belum paham ketika dia berinteraksi dengan lingkungan, karena lingkungan sudah Islami, akhirnya kemudian sadar dan kemudian dia menutup aurat. Interaksi di luar rumah terjaga. Menutup aurat, interaksi antara wanita dengan pria, anak-anak, dan alhamdulillah itu terjaga. Itu yang kita harapkan. Yang pertama, keluarganya soleh dan solehah. Yang kedua, lingkungannya Islami, karena
dalam tanda kutip dipaksa gitu ya. Karena lingkungannya Islami sehingga baik dengan kesadaran maupun tanpa kesadaran, karena sudah menjadi persepsi pemahaman masyarakat bahwa yang baik dan buruk itu seperti ini, sehingga kemudian mereka dalam kutip bisa jadi terpaksa, tapi terpaksa dalam konteks yang baik gitu. Nah, maka yang kita harapkan adalah terbentuk lingkungan yang Islami. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah sekolah. Maka itu kenapa kita mendevelop lahan yang besar. Ini bukan perkaya gaya-gayaan ya, supaya kelihatan besar. Enggak, kita punya visi, yaitu perumahan hunian Islami terintegrasi, yaitu memasukkan komponen yang ketiga, yaitu sekolah. Di perumahan-perumahan kita selalu kita masukkan, kalau tidak sekolah biasanya pesantren gitu. Supaya apa? Supaya menguatkan ya faktor-faktor terbentuknya karakter anak-anak kita, yang tadinya harapan orang tua memiliki anak yang soleh dan soleha. Maka yang ketiga adalah sekolah. Untuk itulah kepentingan kita adanya sekolah dan pesantren di lingkungan perumahan tersebut. Itu yang dimaksud dengan integrasi. Maka biasanya terjadi kebingungan di anak-anak ketika di keluarganya baik, di rumahnya diajarkan oleh abinya, uminya hal-hal yang baik, cara makan yang baik, ibadah dan lain sebagainya, bertutur kata, berperilaku, akhlak sudah baik nih di rumah. Lalu dia keluar rumah. Dia keluar rumah masih lingkungannya satu frekuensi, menutup aurat, komunikasinya baik ya. Kadang kan ada ya di lingkungan-lingkungan kita anak-anak, omongannya udah kebun binatang begitu ya. Kan kita sebagai orang tua nggak tenang, nggak nyaman ketika komunikasi anak-anak kita kok begitu ya. Nah, disitulah pentingnya lingkungan yang baik. Ini luar biasa, kalau dinilai dengan materi ini nggak bisa dinilai. Karena ini investasi yang luar biasa buat orang tua. Ya, saya yakin ibu bapak ketika mencari rumah untuk dibeli atau untuk ngontrak, ketika lingkungannya nggak baik kan nggak nyaman juga. Apalagi keluarganya sudah mempunyai standar akhlak yang baik. Maka terjadi kebingungan di anak ketika di rumahnya diajarkan hal-hal yang baik, lalu dia bermain dengan teman-temannya di sekitar, kok bahasanya bahasa yang kasar ya, bahasanya kok kebun binatang ya, padahal saya diajarkan di rumah nggak begitu. Nah, ini terjadi kebingungan di anak-anak, karena anak-anak kita ini sedang mencari kepribadian, masih kecil. Maka itu harapan kita baik di rumah sudah diajarkan hal-hal yang baik, di lingkungan juga baik. Maka itu kita pastikan lingkungannya ini harus lingkungan yang baik ya, lingkungan yang Islami. Oke, apakah cukup sampai di situ? Ternyata tidak cukup. Kalau di sekolahnya baik, lingkungannya sudah baik, terus kemudian nggak ada sekolah di perumahan itu, lalu kemudian kita sekolahkan anaknya di luar, ya, di mana sekolah tersebut ya tidak menguatkan akhlak dan akidah Islam. Sudah di sekolah, rumah baik, lingkungan baik, pas ke sekolah dengan teman-teman sekolahnya pacaran ya, bobogohan, bahasa-bahasanya nongkrong gak karuan, nauzubillah min zalik, sampai kemudian narkoba, free sex, perzinahan, dan ya Allah, kenapa? Karena tadi anaknya sudah baik di rumah, lalu di lingkungan baik, pas ke sekolah tidak terkontrol oleh orang tuanya di lingkungan yang tidak baik. Nah, maka itu penting bagi kita para pengusaha-pengusaha developer syariah membentuk 3 faktor yang menjadi komponen terbentuknya karakter anak yang soleh dan soleh. Sehingga ini menjadi visi kita, orientasi kita. Kita ini bukan sekedar jual rumah gitu. Nah, buat teman-teman marketing ini bisa menjadi value yang bisa kemudian diedukasi kepada calon customer kita. Mencari lingkungan yang seperti ini susah sekali ya. Kalau kemudian kita mau cari ngontrak dan lain sebagainya yang seperti ini kok kayaknya langka banget gitu ya. Nah, ini menjadi visi daripada perusahaan kita, bagaimana perumahan kita ini memperhatikan faktor-faktor ini supaya harapan konsumen kita, yaitu orang-orang tua, output yang dihasilkan dari anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan kami bisa membantu
harapan daripada orang tua mendapatkan investasi yang terbaik bagi anaknya, yaitu anak yang soleh dan solehah, yang bisa kemudian nanti ketika orang tuanya sudah tiada bisa mendoakan orang tuanya. Demikian rekan-rekan sekalian, hatur nuhun, mudah-mudahan bisa terinspirasi dan mengadopsi konsep ini di perumahan rekan-rekan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.